Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Nadia Amutia dengan NIM 039 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan mengenai talak atau perceraian dalam pernikahan menurut perspektif Islam. Mari kita pelajari bersama mengenai Islam memandang talak secara syar'i, adab, dan implikasinya. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan mulia, membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun kenyataannya, konflik dan tantangan sering muncul hingga berujung pada perceraian atau talak. Data menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia dan dunia, sehingga penting bagi kita memahami bagaimana syariat memandang pembubaran pernikahan ini sebagai pilihan terakhir dengan syarat dan adab tertentu. Sebagai ringkasan, dalam presentasi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apa itu talak dalam Islam? Yang kedua, apa dasar hukumnya baik Al-Quran maupun hadis? Yang ketiga, bagaimana macam-macamnya talak dalam fikih Islam? Yang keempat, bagaimana tata cara pelaksanaannya sesuai syariat? Yang kelima dan yang terakhir, apa hikmah dan dampak dari perceraian? Dengan menjawab ini, kita harapkan mendapat pemahaman yang komprehensif. Pertama, dari segi bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Secara hukum syariat, talak adalah tindakan suami yang mengakhiri akad nikah dengan lafaz atau tindakan tertentu. Meskipun merupakan hak suami, pelaksanaannya harus adil dan bertanggung jawab. Prinsipnya sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Dasar hukumnya antara lain dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 dan Quran Surat At-Tolak ayat 1 membahas talak secara langsung. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa dari perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Artinya, memang talak diperbolehkan, namun bukan sesuatu yang sepele, harus dilakukan dengan cara yang baik, bil ma'ruf dan sesuai adab. Dalam fikih Islam, talak dibagi menjadi beberapa jenis. Talak roj'i, yaitu bisa dirujuk selama masa iddah. Talak ba'in, yaitu tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru. Talak sunnah, dilaksanakan sesuai tuntutan syariat. Dan terakhir, talak bid'ah, pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syariat, misalnya saat haid atau nifas. Pembagian ini penting agar pelaksanaan talak tetap dalam kerangka syariah. Tata cara pelaksanaannya juga sangat penting. Suami yang melakukan talak harus sudah balik, berakal serta sadar. Istri dalam keadaan suci, belum digauli agar iddah dapat berjalan dengan benar. Di Indonesia, pelaksanaan talak harus sesuai dilakukan di depan pengadilan agama sesuai dengan KHI pasal 117 sampai 129. Dan sebelum itu biasanya dilakukan mediasi melalui BP4 atau lembaga konsultasi keluarga agar perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir. Walaupun talak sering dipandang negatif, namun dalam Islam ada hikmah di baliknya. Yang pertama, sebagai jalan terakhir ketika pernikahan justru menjadi lebih banyak mudarat. Yang kedua, memberi keadilan bagi suami dan istri yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk refleksi spiritual dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Yang keempat dan yang terakhir, menunjukkan bahwa syariat Islam fleksibel, rahmat, dan mempertimbangkan kemaslahatan. Tentu saja, perceraian juga memiliki dampak. Dari sisi psikologis, trauma bagi anak dan pasangan. Dari sisi ekonomi, tanggung jawab nafkah selama iddah, mut'ah, dan perubahan status sosial. Dari sisi sosial, potensi disintegrasi sosial, stigma sosial. Islam menekankan agar proses pasca cerai tetap dengan adab dan tanggung jawab agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, talak dalam Islam memang sah secara syariat, namun semestinya menjadi jalan terakhir setelah usaha dan mediasi. Pelaksanaannya harus memperhatikan adab, prinsip keadilan, dan kemaslahatan semua pihak. Adapun saran, pemahaman hukum talak perlu disebarkan lebih luas agar tidak terjadi kekeliruan praktik. Komunikasi dan mediasi antar pasangan harus diutamakan sebelum mengambil langkah talak. Lembaga keagamaan dan keluarga besar perlu memperkuat edukasi pranikah untuk mencegah perceraian yang tidak perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.